bertatap muka dalam keadaan sehat. Sebelum kita mulai pelajaran, Pak ingin mengecek kehadiran. Kita kelas bagaimana teman-teman? Ada semua? Ada semua? Ya, oke. Mengawali pertemuan kita pada hari ini, Pak minta kepada ketua kelas untuk memimpin doa agar semoga pembelajaran kita pada hari ini diridhoi dan dapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dapat dibukakan pikiran kita untuk menerima materi pada pembelajaran hari ini. Pak, persilakan kepada ketua kelas Husin untuk memimpin doa. Teman-teman, sebelum kita melakukan pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa adalah Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin. Oke, selanjutnya Pak ingin mengecek kesiapan kalian. Jadi Pak minta silakan dirapikan pakaian kalian yang belum masuk di dalam, silakan dimasukkan. Kemudian dilihat samping kiri dan kanan. Kalau seandainya masih ada sampah yang berserakan, silakan diambil kemudian dibuang pada depan. Bisa dipahami itu? Kemudian yang ketiga, silakan kalian persiapkan buku paket, buku catatan ataupun buku-buku yang menunjang pembelajaran kita pada hari ini. Silakan disiapkan di meja. Sudah siap? Sudah. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, Pak mengajak kita bersama-sama untuk menyanyikan salah satu lagu nasional, yaitu lagu Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahmu. Di sanalah aku berdiri, jadi mantu ibumu. Oke, pada hari ini sebelum kita masuk pada materi pembelajaran kita yang bagus yang saat ini, Pak ingin bertanya materi yang telah sebelumnya kita belajar. Ada yang masih ingat materi kita sebelumnya? Masih? Ingat? Oke, Pak tanya, apa materi kita yang sebelumnya? Perumusan dan ketahuan Pancasila sebagai dasar negara. Oke, materi yang sebelumnya itu perumusan dan Penetapan penerapan Pancasila sebagai dasar negara. Oke, masih ingat. Sekarang Pak mau tanya dulu materi yang sudah kita pelajari sebelumnya. Ada yang tahu lembaga apa yang merumuskan dasar negara? Oke, Ustaz. BPUPKI, betul? Betul. Sekarang beri kita presentasi dulu untuk teman-teman. Materi kita hari ini adalah norma dan keadilan pada materi materi tentang norma dalam kehidupan berbangsa. Keterkaitan dengan materi sebelumnya adalah apa yang telah ditetapkan oleh para pendiri negara itu menjadi salah satu norma yang berlaku dalam kehidupan bangsa. Bahkan itu menjadi dasar daripada norma yang berlaku dalam kehidupan bangsa. Oke, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama berdoa sebelum dan sesudah mengikuti pembelajaran sebagai wujud syukur mempelajari materi norma dalam kehidupan bermasyarakat dengan baik. Kemudian yang ketiga, melalui kegiatan mengamati video tayangan PowerPoint diskusi kelas bersama guru, siswa dapat menganalisis pentingnya norma dalam kehidupan bermasyarakat dengan benar. Kemudian keempat, melalui kegiatan mengamati video tayangan PowerPoint dan diskusi kelas bersama guru, siswa dapat menguraikan macam-macam norma dalam kehidupan bermasyarakat dengan cepat. Kemudian yang keenam, melalui kegiatan mengamati video tayangan PowerPoint dan diskusi kelas bersama guru, siswa dapat menunjukkan hasil telaah tentang perilaku sesuai norma dalam kehidupan bermasyarakat dengan sistematis dan benar. Oke, itulah tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini. Selanjutnya, Pak ingin menyampaikan bahwa pembelajaran kita saat ini adalah menggunakan pembelajaran model problem based learning. Apa itu problem based learning? Itu adalah pembelajaran berbasis
beberapa tahap dalam pembelajaran ini. Yang pertama, pada tahap pertama kalian akan orientasi peserta didik pada masalah. Jadi nanti kalian akan mencari masalah berdasarkan tayangan video ataupun PowerPoint. Setelah itu, dan yang terakhir adalah kalian melakukan yang namanya analisis dan evaluasi proses pemecahan masalah. Ada berapa langkah semua? Ada 5. Jadi ada 5 tahap nanti yang akan kalian lakukan pada pembelajaran saat ini. Oke, sekarang Pak minta kalian memperhatikan. Pak akan menayangkan sebuah video. Nanti kalian akan mengamati video itu. Kemudian kalian akan menemukan masalah di situ. Jadi Pak minta setelah diamati silakan disiapkan kertasnya. Ditulis permasalahan-permasalahan apa yang kalian temukan pada video itu. Bu, tadi itu nanti, Bu. Kamu bukan ini. Kok nggak jawab sih? Ini bentuk pelanggaran norma. Sekarang norma hukum. Oke, setelah kalian mengamati video ini, video tadi, video pertama dan kedua, sekarang Pak minta kira-kira ada permasalahan yang bisa kalian temukan di sana, atau ada pertanyaan yang kalian temukan dari mengamati video itu. Pak minta, siapa yang sudah menemukan masalahnya? Ya, silakan Musa. Apa yang saya temukan dari mengamati video itu? Apakah penyebab munculnya masalah pelanggaran norma dalam kehidupan masyarakat? Oke, apa penyebab munculnya permasalahan norma dalam kehidupan masyarakat? Oke, ada lagi yang menemukan permasalahan? Ya, jangan lihat, coba. Apa sanksi yang diberikan terhadap? Atau apa sanksi yang diberikan jika terjadi pelanggaran? Oke, tadi berarti ada 2 masalah. Yang pertama yaitu pelanggaran norma. Kemudian masalah yang kedua, oke, jadi ada 2 masalah yang nanti akan kalian diskusikan dengan kelompok kalian untuk mencari pemecahan masalahnya. Namun sebelum Pak bagi kalian menjadi kelompok, beberapa kelompok, Pak ingin memberikan pengantar atau materi tentang norma dalam kehidupan bermasyarakat. Oke, yang bagian A, norma dalam kehidupan bermasyarakat. 1, pengertian norma. Norma adalah petunjuk atau patokan perilaku yang pantas atau tidak pantas dilakukan oleh individu. Norma bertujuan mengendalikan perilaku individu dan mencegah pengaruh negatif masuk ke dalam kehidupan masyarakat. Jadi, norma itu adalah merupakan patokan kita untuk bertingkah laku dalam kehidupan sehari-hari. Agar apa? Agar tidak terjaga dari pengaruh negatif. Oke, itu pengertian norma. Kemudian kita masuk pada macam-macam norma. Ada berapa norma di situ? Yang pertama, yang kedua, oke, yang ketiga, yang keempat, oke, itulah pengantar untuk materi kita pada pembelajaran hari ini. Maka untuk itu, Pak akan bagi kalian menjadi 4 kelompok. Pak akan bagi kalian menjadi 4 kelompok. Kelompok 1 yaitu membahas tentang norma agama, kemudian kelompok 2 membahas tentang norma kesusilaan, kelompok 3 membahas tentang norma kesopanan, dan kelompok 4 membahas tentang norma hukum. Oke, kelompok yang pertama yaitu norma agama
Husin, kemudian Rizwan, Julaiha dan Luna. Kemudian kelompok yang kedua terdiri dari Mustar, kemudian Khairul Ikram, Zahra Amelia dan Sri Rahma. Kemudian kelompok yang ketiga yaitu tentang norma kesopanan, yaitu Dini Rameyanti, Melan, Bayu Pratama dan Firman. Dan kelompok 4 yang membahas tentang norma hukum yaitu Amia, Juliani, Nuraini, Maljupin dan Ahya. Oke, itulah pembagian kelompok kalian. Jadi sekarang Pak Mitra silakan kalian berkumpul dengan kelompok kalian masing-masing yang sudah tadi kita berikan untuk mendiskusikan permasalahan yang telah kalian temukan. Silakan. Dan Pak akan bagikan Chromebook dan LKPD. Di dalam Chromebook itu sudah ada materi di situ, bahan ajar, sudah ada buku paket kelas 7 elektronik. Bisa kalian buka di situ. Ada buku paket elektronik, kemudian ada bahan ajar, ada LKPD elektronik juga selain yang Pak bagikan nanti. Nanti itu yang kalian bisa jadikan referensi untuk memecahkan atau menyelesaikan masalah yang ada. Oke. Pak minta perwakilan setiap kelompok. Kemudian kelompok 2 kelompok 3 silakan dibuka kelompoknya. Kemudian kelompok 4 jadi silakan kalian menyelesaikan 2 permasalahan itu menggunakan kelompok itu dan menjawabnya menyelesaikan masalah itu di LKPD kalian masing-masing. Oke, silakan dibuka LKPD itu dilihat. Ada 2 masalah di sini, coba dibuka. Ada 2 tugas yang akan kalian selesaikan nanti. Ada kolom-kolom, ada tabel-tabel yang sudah Pak bagi, silakan kalian isi itu. Jadi kita akan itu untuk menyelesaikan 2 masalah. Saya kasih contoh. Ini kelompok berapa ini? 4. Nah, kelompok 4 namanya tentang norma apa? Oke, tentang norma hukum. Silakan dibagi dari ke-5 orang ini, dicari namanya siapa? Amnia, dia cari contoh pelanggaran norma hukum yang pertama dengan sanksinya. Kemudian Juliani dan namanya Nuraini cari pelanggaran norma hukum yang kedua dengan sanksinya. Kalau perlu dengan solusinya, dicari dengan solusinya. Pelanggarannya, penyebabnya, dan sanksi dan solusi. Jadi 4. Satu orang cari 4 itu. 1 pelanggaran, contoh pelanggaran norma itu, kemudian sebabnya apa, kemudian sanksinya apa, dan solusinya. Berarti untuk Ahyar dan Maljupin silakan cari contoh pelanggaran norma hukum yang ketiga. Begitu. Jadi tinggal dibagi saja begitu. Apakah Jupin satu masalah, siapa Ahyar dan siapa, tinggal dibagi. Begitu pula kelompok yang lain. Silakan dibagi-bagi permasalahan itu menjadi beberapa bagian sehingga kalian bisa mendiskusikan nanti. Jadi sekarang kalian bagi dulu siapa menyelesaikan untuk pertanyaan pertama, kedua, dengan diberikan tugas kepada setiap orang 1 contoh pelanggaran norma. Oke, hari ini setelah kalian dibagi menjadi kelompok seperti pada pertemuan sebelumnya, silakan kalian melakukan tahap yang ketiga, yaitu tahap melakukan penyelidikan baik secara individu maupun kelompok. Jadi silakan kalian mencari informasi melalui buku cetak yang Pak sudah bagikan di Chromebook itu, melalui bahan ajar ataupun melalui internet. Jadi Chromebook itu silakan kalian hubungkan ke internet untuk mendapatkan informasi.
Ya. Bisa dipahami? Bisa. Oke, silakan kalian mencari informasi dari berbagai sumber yang menurut kalian memiliki hubungan dengan masalah yang telah kita temukan pada saat pembahasan video. Silakan. Ini pertanyaan. Oke, pada kesempatan ini kita akan memulai presentasi atau penyajian hasil diskusi setiap kelompok. Dan untuk yang mempresentasikan hasil diskusinya pertama adalah kelompok. Pak, persilakan kepada kelompok 1. Bawa bungkus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggota yaitu Zulaiha, saya sendiri yang bertugas sebagai moderator. Dan juga teman saya yang bernama Usi, Rizwan, dan Luna. Di sini materi yang akan kami presentasikan yaitu norma agama dan juga yang berkaitan tentang dua masalah. Masalah yang pertama akan dibacakan oleh Husin. Kepada Husin, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nomor 1, apa penyebab munculnya masalah pelanggaran norma agama? Berdasarkan hasil penyelidikan individu maupun kelompok serta diskusi kelompok sebagai berikut. Jenis norma agama. Contoh pelanggaran: tidak melaksanakan ibadah sesuai ajaran agama, durhaka terhadap orang tua, menfitnah orang lain, tidak melaksanakan puasa, tidak melaksanakan perintah agama. Penyebab: kurangnya iman dan takwa dalam diri seseorang, tidak menjadikan kitab suci agama sebagai pedoman hidup, rendahnya pengetahuan agama, pengaruh negatif dari lingkungan. Selanjutnya akan dibacakan oleh adik Rizwan. Rizwan, silakan. Di sini saya akan membahas tentang masalah yang kedua. Apa sanksi yang diberikan apabila terjadi pelanggaran norma agama? Berdasarkan hasil penyelidikan individu maupun kelompok serta diskusi kelompok sebagai berikut. Jenis norma agama. Contoh pelanggaran: tidak melaksanakan ibadah, kitab suci agama sebagai pedoman hidup. Itulah dua masalah yang sudah dijawab oleh kedua teman saya. Itulah materi dari kami. Dipersilakan kepada kelompok-kelompok lain agar memberikan pertanyaan kepada kami. Oke, demikianlah presentasi dari kelompok 1. Kita berikan aplaus dulu. Selanjutnya kelompok 1 mempersilahkan kepada kelompok 2, 3, dan 4. Jika mungkin ada hal-hal yang ingin dipertanyakan, silakan dipertanyakan kepada kelompok 1 menyangkut materi tentang norma agama. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dini Rahmayanti. Saya akan memberikan pertanyaan kepada kelompok 1. Pertanyaannya yaitu, bagaimana cara mengatasi agar tidak terjadi pelanggaran norma agama? Nama saya Husin, saya dari kelompok 1
akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Menurut kelompok kami, untuk mengatasi agar tidak terjadi pelanggaran terhadap norma agama adalah sebagai berikut. 1. Meningkatkan iman dan takwa dalam diri. 2. Meningkatkan pengetahuan tentang norma agama. 3. Menjadikan kitab suci agama sebagai pedoman dalam kehidupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang norma kesusilaan. Terdiri atas 2 masalah yang akan disampaikan oleh rekan saya. Kepada Saudari Zahra Mulia, saya persilakan. 1. Apa penyebab munculnya masalah pelanggaran norma? Berdasarkan hasil penyelidikan individu maupun kelompok serta diskusi kelompok sebagai berikut. Jenis norma kesusilaan. Contoh pelanggaran: menyakiti hati orang lain, berbohong atau tidak jujur, menyontek ketika ulangan, menghina orang lain. Penyebab: tidak memiliki pengetahuan tentang norma kesusilaan, tidak memiliki kesadaran dalam hati untuk berbuat baik, tidak merasa malu ketika melakukan kesalahan, tidak merasa bersalah ketika melakukan kesalahan. Itulah hasil presentasi dari saya. Itulah hasil diskusi kami. Saya persilakan kepada kelompok lain untuk memberikan satu pertanyaan atau lebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Aini, saya dari kelompok 4 akan memberikan pertanyaan kepada kelompok 2. Bagaimana cara mengatasi agar tidak terjadi pelanggaran norma kesusilaan? Menurut kelompok kami, cara mengatasi agar tidak terjadi pelanggaran norma kesusilaan adalah meningkatkan kesadaran dalam hati dan pemahaman tentang norma kesusilaan. Oke, setelah kelompok 1, 2, 3, dan 4 sudah mempresentasikan hasil diskusinya, sekarang Pak persilakan kepada setiap kelompok untuk melakukan analisis dan mengevaluasi terhadap proses pemecahan masalah dari 2 masalah yang telah kita selesaikan. Pak persilakan untuk yang pertama kepada kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya dari kelompok 1 akan menyampaikan solusi untuk mengatasi agar tidak terjadi pelanggaran terhadap norma agama. Yang pertama, meningkatkan pemahaman terhadap ajaran agama. 2. Meningkatkan iman dan takwa dalam diri seseorang. 3. Menjadikan kitab suci agama sebagai pedoman hidup. Oke, berikan nomor. Selanjutnya Pak persilakan kepada kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili kelompok 4 akan menyampaikan solusi untuk masalah norma hukum. Untuk mengatasi agar tidak terjadi pelanggaran terhadap norma hukum: 1. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. 2. Meningkatkan pengetahuan tentang norma hukum. 3. Mematuhi hukum yang berlaku. 4. Pemberian sanksi yang tegas terhadap pelaku. Dan 5. Meningkatkan efektivitas penegakan hukum. Demikianlah solusi yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berikan aplaus untuk setelah semua kelompok mempresentasikan hasil diskusinya dan semua kelompok telah memberikan tanggapan terhadap analisis dan evaluasi pemecahan masalah dan 2 masalah yang telah kita temukan pada tahap pertama, yaitu orientasi pesan jadi pada masalah, maka pembelajaran kita pada pembelajaran model problem based learning telah selesai. Dan sebelum kita mengakhiri pertemuan ini, kami minta 1 orang siswa untuk menyampaikan kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Pak persilakan, siapa yang bersedia? Ya, Pak persilakan Zahra Alia untuk menyampaikan kesimpulan dari materi pembelajaran kita hari ini.
agar tidak terjadi yang namanya pertentangan, pertikaian, konflik, dan perpecahan. Dan norma-norma yang ada dalam kehidupan masyarakat yang berlaku saat ini yang tumbuh dan berkembang itu seperti yang telah kita bahas pada kelompok-kelompok ini dibagi menjadi empat. Yang pertama norma, yang kedua norma, yang ketiga norma, dan yang keempat norma. Oke, demikianlah kesimpulan kita pada pembelajaran hari ini. Silakan kembali ke posisi. Oke, saat ini Pak ini memberikan evaluasi dalam bentuk instrumen penilaian pengetahuan kepada kalian untuk mengetahui keberhasilan dan peningkatan hasil belajar kalian pada pembelajaran yang telah kita lakukan. Oke, sudah dapat semua? Sudah. Oke, silakan dikerjakan. Pak ingin menyampaikan sebelum kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini, Pak ingin menyampaikan bahwa pembelajaran atau materi kita untuk pertemuan selanjutnya adalah tentang pada bagian B, yaitu arti penting norma dalam kehidupan masyarakat. Oke, demikianlah pertemuan kita pada hari ini. Sebelum kita akhiri, Pak minta satu orang untuk memimpin doa sebelum kita selesai pembelajaran. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim.